Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu bisnis Bormi. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahman Alim Putra dengan NIM 123. Jadi Bolmi itu adalah mie. Jadi makanan yang berbahan dasar dari mie kering, daging cincang dan telur yang dipadukan dengan bumbu-bumbu penyedap lainnya dan juga dibungkus dengan kulit lumpia sehingga menyerupai mangkok yang diisi dengan mie yang kenyal. Selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah analisis pasar. Daya tarik untuk anak muda dan remaja, pilihan yang praktis untuk pekerja dan mahasiswa, alternatif untuk keluarga. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Yang pertama, identifikasi pesaing langsung dan tidak langsung, penentuan posisi market, strategi pemasaran yang digunakan pesaing, dan inovasi produk. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah promosi di media sosial, inovasi rasa dan kemasan, kolaborasi dengan influencer lokal, distribusi di lokasi strategis, dan diskon untuk pembelian banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia Cynthia. Selanjutnya, saya Novia Cynthia Putri dengan NIM akhir 128. Saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada bahan-bahan, ada mie kering pipih, sosis, kulit pangsit, daun bawang, telur, tapioka, kaldu ayam bubuk, merica bubuk, garam, saus kecap, dan saus sambal. Untuk cara pembuatannya yaitu yang pertama, rebus mie kering kurang lebih selama 3 menit, gunting mie setelah direbus, masukin sosis yang sudah dicincang, telur tapioka, daun bawang, saus, kecap, merica bubuk, garam. Lalu bentuk kulit pangsit agar bisa dibentuk seperti mangkuk. Lalu isi semuanya dalam kulit yang sudah dibentuk. Selanjutnya ada goreng sampai kecoklatan. Untuk sumber bahan bakunya supermarket, toko kelontong, dan warung sayur. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah ketersediaan, kebutuhan, dan kompetensi. Yang pertama, ketersediaan. Yang pertama adalah pemilik usaha, terkerja, dan komunitas online. Yang kedua adalah kebutuhan. Yang pertama, keahlian kuliner, keterampilan teknis, dan keterampilan manajemen. Yang ketiga adalah kompetensi, yaitu kreativitas dan fleksibilitas. Selanjutnya dalam aspek sumber daya manusia, yaitu adalah rencana pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah supplier, pengumpulan feedback, peningkatan pelayanan, dan program loyalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Untuk dampak sosialnya yaitu yang pertama ada biaya produksi rendah, kedua daya beli mahasiswa, tiga inovasi kuliner. Untuk dampak ekonominya, pertama ada penghasilan tambahan untuk mahasiswa, dua inovasi dan daya saing, tiga menghidupkan ekonomi lokal, dan yang terakhir ada pengurangan ketergantungan produk impor. Untuk selanjutnya ada dari aspek keuangan yaitu penentuan dari HPP, di mana kita HPP per produknya itu adalah 2.317, di mana marginnya itu 30%, dan juga harga jualnya kita tentukan menjadi 3.012, digenapkan menjadi 3.500. Dan untuk analisis BEP-nya yaitu di mana kita per rupiah itu 2.477. Dan untuk rencana penjualannya di mana kita dari periode pertama dan 5 periode selanjutnya itu kita produksi per harinya 50 bolmi, di mana total unitnya menjadi 250 unit, dan juga pendapatan akhirnya itu 3.778.089. Dan untuk rencana arus kas, di mana saldo awal kita yaitu 400. Untuk periode pertama penjualan boni
itu 200 unit dengan harga jual 3.000, dan jumlah pemasukan di mana itu dikali ya jumlah unit dengan harga jual menjadi 600, dan HPP satuannya itu 2.317.000, dan jumlah pengeluarannya adalah 457.000. Dan untuk saldo akhirnya itu untuk periode pertama menjadi 536.543.000, dan untuk seterusnya seperti itu. Nah, untuk total arus kas akhirnya di saldo akhir di mana jumlah pemasukannya itu 3 juta dan jumlah pengeluarannya menjadi 2.317.000. Dan untuk rencana neraca di mana kita biaya produksinya itu 1.107.000 dan biaya operasionalnya 150 dan pemasarannya itu 24.000 dengan modal 400 dan laba 5 periode berjalan. Dan untuk rencana laba ruginya di mana penjualan kita itu di 3 juta dan HPP kita dan HPP di 2.317.000 dan laba kotornya 682.000, biaya operasional 150, biaya untuk gas itu 24.000, biaya transportasi selama satu periode itu 56.000, totalnya menjadi 230.000, laba operasional 452.000, dan untuk laba dan seterusnya untuk laba bersihnya itu 402.000. Dan untuk analisis payback periodnya di mana kita mendapatkan keuntungan kembali dari investasi kita itu di periode ketiga atau di minggu ketiga atau 19 hari 19 jam. Dan untuk sumber modal kita yaitu di modal asing itu di 400 dan modal sendiri itu 770.000 dengan total 1.107.000. Sekian dari Stop aja. Bersama tadi ya.